Halo semuanya, apa kabar? Sebentar. Halo, ada Farel. Apa kabar Farel? Stefani, Intensan Jiwani, Gabriela. Halo, Kak Irma, apa kabar? Adin Daura, apa kabar? Semoga kalian semua di rumah dan sehat-sehat semua. Oke. Sorry. Wait. Cara pin tweet. Tunggu sebentar. Oke. Nah. Oke. Yep. Let's go, let's get it. Apa kabar semuanya? Wow, 8.000 orang. Banyak banget. Halo Mas Adi Sumarjono, apa kabar? Produser dari film ini ada di sini. Karara Dila, apa kabar Dila? Di rumah aja sambil jualan makanan, asik. Jualan makanan apa tuh? Kadea, semangat. Di poli kan Kadea? Bulan. Kaju, apa kabar? Let's go, kita foto-foto lagi. Kak Agung Pinota, apa kabar? Yep. Ini nungguin salah satu penulis top Indonesia yang filmnya udah selesai difilmin. Namanya Boy Chandra. Nanti yo main, siap. Ditunggu mainnya Kajol. Kristo Emmanuel. Ayo main film bareng kita. Yang Brad Pitt. Wow. Jadi gimana karantin kalian? Apakah seru atau bosan atau anak sekolah gimana? Seneng nggak libur sekolah panjang? Kesian. Kak Kiki, apa kabar? Masuk berita mulu Kak Kiki. Semoga sehat dan pacarnya. Nadia, apa kabar? Gimana di Medan? Gladys, halo Gladys, salam kenal. Oke. Wait. Lupa gimana sih? Kita tunggu. Cari Boy Chandra. Oh, belum ada orangnya. Nggak ada. Belum ada. Ada yang mau tanya-tanya nggak? Ini bukunya yang bakal difilmin. Seperti hujan yang jatuh ke bumi. Ada Aurora. Lucu banget. Yes. Ada Matthew, my man. Terus ada Nadia Arina. Ada Jauhar Boys. Dan Mbak Karina Swandi. Dan masih banyak lagi yang main di sana. Kasih asik-asik. Syutingnya juga asik. Di direct sama Palasya. Terus di DOP-nya Pamonot.
banyak banget dapat wejangan dari Pamonot. Dia di OP, salah satu di OP apa ya sebutannya, sesepuh di Indonesia. Soalnya dia jarang banget bikin film. Kalau nggak salah selama 30 tahun terakhir ini baru bikin 12 film karena saking pikinya, dan suatu kehormatan banget bisa kerja bareng sama Pamonot. Auroranya mana bang? Dia lagi di rumah mungkin. Hari ini lagi nggak live. Tapi siapa tahu nanti ada dia di sini. Oke. Pacarku ditikung cowok lain. Oh. Oke. Semangat kaki. Ditikung cowok lain. Gracia JKT48. Halo. Hard Eyes. Oke, abang apa kabar? Baik Nadia, kamu apa kabar? Semoga sehat. Oke, cek dulu ya, ada atau tidak si Boy Chandra ya. Oke, belum ada. Tidak ada. Ada yang mau cerita-cerita kah? Di kolom komen ini. Kenapa? Abang udah mandi. Udah. Halo Anima Muda 012. Sukses filmnya, ditunggu gala premiernya bosku. Siap Kak Gigi. Nanti aku undang. Harus hadir ya. Momsin, apa kabar? Semoga sehat di rumah Momsin. Apakah kalian olahraga selama kuarantin ini? Keren sih kalau olahraga. Daniel Topan. Hey Nicole, gimana? Oke. All is good bro. Miss you too brother. Semoga sehat dan ketemu nanti kalau selesai kuarantin. Kan mau bikin video cium jilid tuh. Iya, ayo kita bikin lagi Kak. Thank you. Sudah diajak. Hello Aurelia Din, apa kabar? Gak sabar nonton filmnya. Siap, nanti pasti diundang Gracia. Harus datang. Oke, cek lagi ya. Apakah sudah datang? Mas Boy. Mas Boy. Hai. Halo Mas Boy. Halo, Nicole. Apa kabar Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Yes. Gimana kuarantinnya Mas? Udah berapa hari? Aku udah lebih sebulan deh kayaknya. Au. Soalnya udah Sebulan lebih ya. sempat nanam sayur juga. Hah? Serius? Nanam sayur? Serius bosan. Iya. Kamu ngapain Aku juga aja? nanam sayur sih. Apa? Nanam sayur. Kamu ngapain aja? Aku nanam tanaman juga, tapi di aplikasi gitu. Kayak Di aplikasi. Oke, keluar jalur. Oke. Jadi selama karantin gimana Mas Boy?
Ada kegiatan-kegiatan lain kah? Atau ada nulis buku lain selain Oh seperti iya, hujan? nulis buku baru, lagi jalan Yep. juga. Hmm. Terus ya itu berkebun sayur biar nggak Wow. bosan. Kenapa tuh? Ada inspirasi apakah mau nulis buku berkebun sayur itu? Enggak sih, cuman ya 24 jam di rumah itu stres juga kalau nggak ngapa-ngapain. Hmm, Jadi hmm, hmm. harus Iya. cari kegiatan yang biar nggak pusing gitu. Yep. Dan produktif juga kan, nanam sayur. Iya, iya. Kamu ngapain aja nih? Kalau aku eh standar lah, nonton film, olahraga, terus Marah. brainstorming. Aku lagi coba mau nulis juga, tapi Wah, dalam bentuk keren. skrip, dalam bentuk skrip, Oh, tapi film. dengan bantuan Skenario. teman pasti. Oh iya. Iya, belum ada Syuting skill juga sekarang mau nulis stop sendiri. semua berarti. Gimana? Syuting sekarang stop semua berarti. Yap, stop semua seharusnya. Maret akhir kemarin seharusnya ada syuting film, Hmm. tapi harus ditunda, sangat disayangkan. Dan ya, dan harusnya film kita tayang kan Harusnya hari April ini ini. ya. April Aduh. April ini tayang kan seharusnya. Iya, Jadi harusnya hari ini. man, iya. Padahal udah lama banget lo nungguin itu. Iya, kita syuting Iya, waktu itu Desember, Desember atau Januari ya, tahun Januari. 2019. Januari, Januari ya, 16 Januari. Januari. Iya, kita ketemu di Aduh. UI. Oh iya di UI. Iya ya, Hari bener bener terakhir bener. aku datang. Hari terakhir, asli asli. Ya. Man, ya udah lebih dari setahun ini project. Semoga Iya, dengan berakhirnya corona nanti cepet tayang lah ya. ya, semoga segera. Yep. Gimana? Oke. Ya, Jadi aku mau nanya nih tentang buku seperti ah, hujan. ya aku juga punya nih. Uh, sama. Ini, oh ya, by the way guys, ini bukunya limited, cuma ada 500 kopi doang. Jadi buat 500 pembeli pertama bakal dapat buku yang dengan cover poster filmnya. Jadi cek nanti Instagram @sepertihujanfilm. Di sana Perhatian bakal film. ada link buat beli buku seperti hujan. Jadi sebelum kalian nonton filmnya, selagi nunggu corona, baca dulu aja bukunya. Dan ya, balik lagi ke filmnya, Mas. Ya, Buat inspirasi dari buku ini, inspirasi nulisnya tuh dari mana tuh, Mas? Aku penasaran tuh. Adakah pengalaman pribadi kah yang menginspirasi buku ini, atau cerita teman, atau gimana tuh? Aku pengen dengerin coba. sebenarnya sih cerita cerita di sekitarku ya, karena kayaknya banyak banget orang yang bersahabat tapi punya Yep. perasaan di dalamnya. Aku nggak yakin kalau ada persahabatan tanpa perasaan itu, nggak yakin deh sebenarnya. Pasti selalu ada. Cuman kan Yep. resikonya terlalu besar kalau misalnya perasaan itu diutarakan, misalnya kayak gitu. Hmm. Jadi dari fenomena seperti itu akhirnya terbit buku seperti ini, seperti hujan yang jatuh ke bumi. Seperti hujan. Ya. Prosesnya tuh berapa lama tuh, Mas, buat nulis bukunya? Kalau ini sih bukunya sebenarnya ditulis 2014 ya. Itu nulisnya Hmm. sekitar 40 hari apa sebulanan gitu. Oh wow, itu Untuk harus nulisnya ya. ngurung diri kah di dalam ruangan selama Oh berapa? enggak. Enggak. Enggak sih. Jadi Cuman memang oke. setiap hari fokus gitu nulisnya. Tapi risetnya Hmm. sampai sebelumnya sih 3 bulan. Jadi kan aku harus eh, pelajari dulu tuh karakternya. Misalnya karakter Kevinnya itu dia kan pecinta alam. Jadi aku harus Yep. baca-baca dulu tentang kegiatan anak pecinta alam gitu. Terus Oh, karakter oke. Jeanette-nya juga pemanjat tebing. Aku kan nggak tahu tuh olahraga itu. Jadi aku harus Ya, riset dulu soal itu. Itu oke. tiga Nice. bulan Jadi nulisnya 1 bulan. nice. Jadi buat dua karakter itu Mas Boy benar-benar research sendiri tuh ya, buat dua karakternya, Iya, satu pemanjat tebing, satunya pecinta alam. Kalau Mas Boy iya. sendiri ada hobi tertentu nggak? Atau Mas Boy suka ngedaki kah, atau apa gitu? Enggak sih kalau mendaki sih enggak. Cuman waktu kecil itu aku sering masuk keluar hutan sama ayahku. Karena dulu ayahku punya kebun kopi kan di hutan. Jadi emang Oh wow, waktu kebun kecil kopi. punya pengalaman itu sebenarnya.
Oh wow, oke. Oh ya, Mas Boy ini dari Sumatera Barat kan? Iya, dari Padang aku. Kamu dari Yap, Padang juga kan? yap. Orang tua gue dari Padang. Dari Aku lahir di Jakarta tapi sempat pesisir pulang ke apa Padang. Bukit Tinggi ya? Pesisir apa Kenapa? Bukit Tinggi ya? Pesisir apa Bukit Tinggi? Aku di pesisir, Pariaman. Pesisir selatan ya? Oh, Pariaman. Pariaman di pesisir nggak sih? Painan bukan? Tapi Aku kayaknya lupa. Painan deh. Aku ngeliat ngeliat Instagrammu kemarin itu ke pantai Mande gitu ya. Oh iya, itu aku ketemu sama sama beberapa admin fanpageku. Jadi ya biasalah ngumpul di Padang di sana. Tapi Hmm. aku lupa di Padang mananya spesifiknya. Dan ya kalau eh shit, aku lupa lagi tadi mau nanya apa soal Padang. Oke, kita bisa skip dulu. Nanti kalau ingat aku bakal tanya lagi. Dan ya, dan pertanyaan selanjutnya nih Mas, kebanyakan rata-rata dari buku Mas Boy kan bergenre romance. Ya. Ada alasan tertentu nggak kenapa Mas Boy memilih genre romance buat buku-bukunya? Karena sebenarnya aku punya misi pengen ada banyak pembaca muda gitu ya. Sekarang kan banyak banget pilihan hiburan gitu. Buku cuma jadi salah Hmm, satunya. Nah, paling dekat Oke, yang paling dekat dengan anak muda mungkin genre romance gitu. Jadi aku berharapnya dengan nulis romance makin banyak orang yang baca buku lagi gitu. Karena oke. kan sekarang Buat, informasi itu banyak banget gitu ya di internet. iya, Jadi buku itu cuma salah satu gitu. betul, Jadi betul. alasannya sih itu, tapi mungkin nanti aku pengen nulis genre yang lain sih. Udah ada kepikiran kah genre apa yang bakal di approach yang belum Eh, pernah Mas Boy tulis? Mungkin fantasi atau horor mungkin ya, tapi Fantasi atau horor? akan fantasi atau horor. Wow. Tapi Ada bocoran-bocoran belajar kah? dulu. Belum, 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 Belum ada belum, bocoran. belum. Oke, keren sih. Ya, aku juga mikir hal yang sama sih. Kan aku punya adik sepupu tinggal bareng aku. Ya, Nyuruh dia baca buku tuh susah banget. Kayak namanya Naila. Ayo Naila baca buku sekolahnya. Kayak males-malesan gitu. Tapi kayak kepikiran apa gua suruh baca novel romance dulu aja kali ya, biar dia kayak ada kejalan imajinasinya, biar ada sensasi relatable-nya. Jadi ya mulai karena kan mulai suka baca dulu aja gitu. sesuai dengan usia mereka dulu sih, menurutku ya, Yep. biar biar Hmm. pas. Oke, Iya. sekarang aku yang nanya deh. Ini kan Oke. kamu mainin Kevin ya. Kevin itu Yep. dari filmmu sebelumnya ini beda banget. Karena kan film-film sebelumnya kamu tuh kesannya bad boy gitu ya. Ya, boleh. Eh, Hmm. Gimana nih pendapatmu mengenai peran Kevin yang kamu mainkan? Sosok Oke. Kevin di dalam itu. Oke, buat pendapatku sendiri tentang karakter si Kevin ini cukup menarik karena yang aku baca sih si Kevin ini orangnya ke dalam apa? eh Suka menahan menahan rasanya sendiri. Ya, Apa ya ah, sebutannya? Suka suka menyimpan mendam rasanya sendiri perasaan. lah. Ya, Ya, mendam, sorry. mendam perasaan. Ya, mendam perasaannya sendiri. Dan aku kebetulan punya kejadian yang sama antara Kevin dan Nara. Jadi dulu pas aku Oh, masih sekolah, aku punya teman teman sekolah yang aku taksir udah lama banget. nah, Dan aku nggak berani buat buat nyatain perasaan aku pas masih sekolah itu. sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pernah. Eh Kayaknya pas SMK aku nyatain deh, tapi nggak berakhir baik. Udah terlambat gitu. Iya, udah terlambat, dia udah punya pasangan lain. Dan yang aku seselin kenapa nggak aku bilang lebih dari awal gitu. Iya, Ternyata iya. aku mikir-mikir pas dari awal itu yang aku takut karena apa ya? Aku nggak nyatain perasaan karena aku takut bakal ngancurin hubungan yang udah Persahabatan. terjalin ini sama ya Ah, persahabatan itu sama si cewek ini. Dan ya jadi menurut aku pelajarannya sih dari kejadian itu harus harus overcome that
Ya harus fear gitu, berani ya, overcome harus rasa berani. takut itu buat menuju sesuatu yang lebih lebih baik menurut aku ya. Dan ini persis sama kayak yang ada di buku ini. Esensinya Ya, esensinya sih kayak gitu sih. iya. Dan relatable Sebenarnya banget sih, sama aku. sebenarnya sih inspirasinya juga dari kisah-kisah seperti itu ya. Banyak banget orang yang Yep. nggak berani nyatain perasaan, akhirnya nyesel sendiri. Ternyata sahabatku Yep. juga suka sama dia dan sama-sama takut gitu. Iya, asli. Dan akhirnya udah telat gitu. Ah, man. Iya, udah telat gitu. Oke. Benar. Aku mau nanya lagi nih, Mas. Ah, Oke. ya. Eh, pas saat seperti hujan yang jatuh ke bumi ini mau difilmin, saat Hmm. dengar Aurora, Axel, Axel kan sebagai Junet di sini. Hmm. Axel, aku dan Nadia Arina sebagai pemain pemain utamanya nih. Yang Hmm. ada di pikiran Mas Boy apa? Ada komen-komen tertentu kah? Atau ada kontra kah? Aku sebenarnya Mas Adi ya, Mas Adi produsernya Seperti Hujan itu orangnya yang asik banget karena dia melibatkan aku banyak banget nih. Termasuk Iya. ketika ada banyak tawaran gitu. Sebelumnya sih dia udah bilang ada kamu dari awal dan aku udah ya udah dia aja. Terus pemain yang lain tuh baru yang kita kita cari kan. Akhirnya kita dapat Junet dan Excel itu menurutku pas banget karena dia itu ya garang banget gitu ya. Iya asli. Dan Maco itu abis Axel. udah pemanjat tebing banget lah pokoknya gitu. Yep, betul. Akhirnya sejauh ini sih aku senang banget dengan karakter-karakternya juga Rebecca, Nadia dan Aurora gitu. Karena kan Aurora juga salah satu aktris yang sangat berpotensi menurutku, aktris muda gitu. Banget, banget. Hmm. Jadi aku Oke. nggak sabar nih sebenarnya nungguin tayangnya. Mas Boy udah dikasih lihat belum sih sama Mas Adi produsernya beberapa cuplikan dari filmnya? Belum, belum. Karena kan kemarin itu Belum? sempat beberapa kali ke Jakarta, cuman kan waktunya nggak keburu. Terakhir itu udah corona duluan gitu. Rencananya Oh kan kita man. mau Ya. Yeah. ketemu di Jakarta. Yep, yep, yep. Sama satu lagi nih Mas, aku pengen tanya. Ada nggak fun fact yang ada di dalam buku ini? Fun fact yang belum, yang penulis mungkin nggak tahu gitu. Eh, apa ya? Yang pembaca nggak tahu. Yang Tadi mungkin pembaca. beberapa hal sebenarnya aku pakai nama orang-orang yang aku kenal. Yep. Termasuk itu nama ibunya Junet itu nama almarhum ibuku. Terus nama Oh ayahnya juga wow. nama ayahku gitu. Terus nama adiknya juga nama adikku. Oh, Karena menurutku aku pengen aja tuh ada nama keluargaku di buku gitu dan ya betul. sebagai catatan lah gitu. Tapi itu bukan Iya. kisahku gitu. Yeah. Ngasih tribut ke mereka orang yang Mas Boy sayang lah ya. Ya, itu cara-cara dan itu kebiasaanku sebenarnya setiap nulis cerita itu pasti kebanyakan yang ku pakai itu nama teman-temanku atau nama-nama orang-orang yang ku kenal gitu. Wow, sweet banget sih asli. Oke, okay. Kalau Sweet banget. ada Oke, okay. Ada nggak nih quotes favorit ah, dari buku Seperti Hujan? sebenarnya banyak cuman salah satunya sih cinta itu seperti hujan yang jatuh ke bumi. Dia tahu akan hancur tapi dia tetap jatuh. Jadi kayak Yep. Kevin yang dia tahu bakal hancur tapi dia tetap sayang sama sahabatnya. Iya, Gitu. itu Kamu sih udah paling. baca belum bukunya? Kamu udah Aku baca belum 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 bukunya? selesai baca bukunya. Aku baru mulai pas mulai kuarantin ini, jadi belum selesai. Oh, apa yang quote yang kamu temuin yang kamu suka? Ada nggak? Sejujurnya quotes yang tadi sih, karena itu salah satu quotes yang paling relatable dan itu juga Iya, ada di filmnya. ada di Jadi kayak filmnya. kayak sedih Tiga banget pas bulan. denger quotes itu, apalagi pas aku ngutarainnya. Iya. Iya, Ya, gak sabar sih buat nontonnya. dan itu hujan ya. Itu syutingnya Iya, di bulan iya, scene terakhir yang hujan di terakhir ya. mobil itu. Iya,
yang di dekat Oh, danau. man. Waduh, Iya, deket danau. dekat danau. Oke. Oke. Oke, selanjutnya, hmm, hmm, mungkin kita kasih pertanyaan ke para penonton live-nya. Oke. Buat penonton live, guys, silahkan bertanya ke Mas Boy atau ke aku selaku pemain filmnya. Mm-mm. Hmm. Ayo nanya. Hmm. Ada statement dari Fadila Amelia. Aku senang banget baca novel karya Bang Boy. Silahkan bertanya, Novelia. Kapan tayang? Dari Tidian P8. Seharusnya April ini. Ini aku kasih bocoran, seharusnya April ini. Hari ini ya? Kan? Hari ini 30 Iya, iya. April. Man. Harusnya kita udah ketemu nih. Iya. Oh, Iya. man. Seharusnya hari ini, tapi karena corona jadi harus diundur. Iya, karena Selama kan syuting, kita harus ya, kita harus lanjut. mengutamakan keselamatan penonton juga kan. Yap, betul. Ada dari tadi Karin. Selama syuting kendalanya apa aja? Kendalanya mungkin sebenarnya sejauh selama syuting nggak ada kendala. Kendala Yang teknis berarti gitu nggak ada. Iya. Kalau di belakang di penulisan skrip gitu ada kendala nggak, Mas Boy? Sebenarnya nggak terlalu ada kendala sih karena Mbak Upi kan yang nulis juga udah jago banget gitu ya. Yep. Kita juga sampai sempat ketemu beberapa kali untuk diskusi. Eh, yang jadi ini sih sebenarnya kendala waktu itu karena kan awalnya pengennya syutingnya di Padang gitu ya. Awalnya cuman ada beberapa hal yang nggak bisa kita paksain. Akhirnya kita syutingnya di beberapa daerah di Pulau Jawa dan itu nggak kalah seru sebenarnya karena ada juga panjat tebing di Bogor ya waktu itu juga masuk hutan gitu terus Yep. banyak tempat gitu. Iya, soal yang seharusnya di Padang syutingnya. Ya, karena Itu aku setting udah semangat banget. Apalagi iya pas lihat bukitnya itu. Bukit iya lembah apa namanya, Mas Boy? Lembah Harau. Lembah Harau. Lembah Ya, itu Harau pas diliatin fotonya. Men, ini harus ah, banget syuting di sini. Tapi iya tapi nggak jadi. ah. Dan tadinya aku pikir seluruh filmnya bakal pakai bahasa Padang kan. Uh, aku kayak udah semangat gitu. Itu yang ada di dalam kepala aku ya. Belum tahu omongan dari Mas Adi. Aku udah mikir aja ini kalau pakai bahasa Padang bakal keren banget, apalagi keluarga aku kan keluarga Padang. Jadi nggak bakal terlalu sulit buat aku pelajarin bahasa Padang buat film ini. Kamu Jadi bisa bahasa Padang? Kamu bisa bahasa Padang? sekete. Tapi kalau dengar orang tua ngomong bahasa Padang aku ngerti. Ngomongnya masih terbata-bata. Oh berarti mama masih ngomong bahasa Padang? Iya, kadang kan ada saudara yang suka ke rumah. Jadi mereka kalau ngobrol satu sama lain pakai bahasa Padang. Iya. Sebenarnya aku juga dari awal sih udah komik. Karena kan aku kebanyakan nulis cerita tentang Padang gitu ya. Memang karena pembacanya lebih luas, aku pengennya sih orang-orang tidak terlalu sulit dalam bahasa. Akhirnya lebih fokusnya sih ke ceritanya bukan ke bahasanya gitu. Bahasanya sih lebih umum. Iya, biar bisa diterima sama pasar lebih banyak. Iya, itu juga udah kita diskusiin sih sebenarnya sama Mas Adi waktu itu. Karena kan nggak semua orang paham bahasa Padang gitu. Betul. Gitu. Betul. Ya, for the greater good. Dan kenapa buku ini? Oke, ada dari Natasha Putri 18. Kenapa buku ini yang difilmkan? Apa alasannya, Bang?
Kan dari seluruh buku Mas Boy kan banyak nih. Kenapa yang ini Ya, yang difilmkan? karena Mas Adi kayaknya yang paling tertarik itu ini cerita yang ini karena kan jarang juga yang ngangkat tema pemanjat tebing dalam satu cerita gitu ya. Dan Yep. kayaknya menurut Mas Adi waktu itu ini juga ya termasuk yang baru yang pernah dia temuin untuk dijadikan sebuah Hmm. film. Gitu. Oke, oke. Kalau buat pemilihan sutradaranya, Mbak Lasya, Mas Boy ada ikut terlibat ya? Mas Adi semua proses sebenarnya aku diajak diskusi sama Mas Adi. Makanya aku Oke. bilang di awal Mas Adi itu salah satu produser yang paling asik menurutku gitu karena melibatkan Hmm. banyak penulis. Terus juga sebelum ditentukan juga Mas Adi juga ngasih referensi film-film Mbak Lasya kan, dan menurutku Yep. dia karya yang bagus. Eh, dan aku senang juga Mbak Lasya ada darah padamnya juga. Waktu itu Yep. kita ngobrol. Ya, jadi ya udahlah ini udah fix lah gitu. Iya. Berasa kekeluargaan sih emang pas syuting juga. Masuk keluarga bikinnya gitu. Seru, seru, Seru banget. seru. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, Hmm, hmm, oke. Ini lebih ke Mas Boy. Eh, nah, dari Dezul Fikri. Motivasi Mas buat selalu nulis buku ini apa? Itu tadi udah dijawab. Dan apakah ada referensi atau teknis-teknis yang harus diperhatikan untuk menulis buku bagi pemula? Terima kasih. Oke, Dezul Fikri. Silakan, oke. Mas Boy. Eh, sebenarnya menurutku sekarang kan zamannya udah mudah banget ya, banyak banyak tempat belajar gitu. Kalau teknis sih bisa dipelajari dengan baca buku orang lain. Aku juga baca banyak buku orang lain untuk teknis. Yep. Terus juga yang paling penting itu niat dulu, komitmen dan eksekusi. Soal nanti mahir atau enggaknya itu sih menurutku by proses gitu. Kayaknya semua bidang juga kayak gitu ya. Maksudnya kalau kita tekun dan rajin latihan, itu pasti bisa. Integritas. Ya. Betul. Nah, Ya. Kuncinya oke. integritas, Zulfikri. Ya. Yap, Niko jadi itu juga aja pasti kayaknya. latihannya juga banyak banget pasti. Kenapa, Mas? Kok latihan aktingnya juga pasti banyak banget kan, baru bisa sampai sekeren ini. Gitu. Bisa dibilang gitu sih. Banyak Iya. nonton film juga. Banyak Iya nonton banyak film, nonton itu film salah juga. satunya. Nah, mm. Dan ya, kayaknya itu aja. Sampai di situ aja. Live hari ini buat film seperti Hujan. Dan Nah, sekali lagi, selagi nunggu filmnya buat tayang, selagi nunggu eh, virus corona ini selesai, kalian bisa baca bukunya seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, ya. karya Mas Boy Chandra. Iya, Eh, dan Instagram juga bisa di-follow. Update informasinya. Nah, betul. Dan ya, sekali lagi terima kasih Mas Boy buat terima kasih bincang-bincangnya. guys buat Nico. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu Ya, lagi. Mas Boy juga Sukses dan terus. keluarga. Ya, oke. Oke, bye-bye Mas. Ya, Sampai ketemu salam. lagi. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.